Ketemu kembali di kelas belajar kita. Kelas belajar Platform Merdeka Mengajar, di mana sebenarnya itu hari Jumat ya, hari Jumat malam. Tetapi karena kemarin ada beberapa kendala, akhirnya kita geser di hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap terus belajar. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama buka kelas belajar kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak-kakak atau apa ya, kakak-kakak guru hebat, pada sesi belajar kali ini kita akan bersama dengan Kak Dwi Setio. Beliau dari SMA Negeri 2. dari tetangga sebelah ya, itu Kabupaten Bekasi, SMA Cikarang 2 ya Kak, SMA 2, Cikarang Cikarang Selatan. Selatan, Cikarang Selatan. Dan beliau juga punya komunitas nih, selain di komunitas Amazing Teacher Indonesia, beliau juga adalah pegiat adiwiyata. Kakak-kakak yang sekolahnya kepengen nanam banyak pohon, hubungin Kak Dwi aja nih. Dan banyak banget sebenarnya prestasi-prestasinya Kak Dwi, tapi kayaknya kalau disebutin satu-satu nanti kita jadi sesi belajar kita jadi habis. Kenalannya segitu aja dulu, nanti mungkin disambung lagi lain waktu. Baik, pada sesi malam ini kita akan bicara topik kedua, ya. Topik kedua modulnya itu tentang makna kurikulum ya dalam pendidikan. Kak Dwi nanti akan memberikan pemaparan sekaligus mungkin contoh untuk kita bisa melakukan aksi nyata, ya. Ini Kak Dwi ketawa aja nih. jangan jangan itu dong Kak Dwi. Aduh, saya jadi nggak enak. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan mengulang lagi. Mungkin kakak-kakak ada yang sudah membuka topik duanya ya. Di situ kan ada 2 modul. Tapi satu modul itu lumayan banyak isinya, banyak banget. Dari mulai apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, terus mengapa kurikulum perlu diadaptasi, terus bagaimana tuh perbedaan murid zaman dulu dengan zaman sekarang gitu, itu sampai ditanyakan kan hal itu sama kita ya ketika kita mengisi reflektifnya. Terus di modul 2-nya, di topik 2 ini itu ngebahas tentang pembelajaran versi kurikulum merdeka. Nah, pastinya yang udah ngerjain tinggal bikin aksi nyata. Ini kakak-kakak tinggal ATM aja. Apa ya ATM? Amati, gitu ya. Terus apa sih ATM? Tiru, Amati, tiru. tiru, terus modifikasi. Ya. Ya boleh ya Kak Dwi ya. Jadi konten-konten yang nanti malam ini Kak Dwi paparkan bisa kok, boleh kok kita ATM dari apa yang Kak Dwi paparkan pada malam hari ini. Baik, itu saja pembukaan dari saya. Untuk narasumber kita pada malam hari ini, saya persilakan. Terima kasih Kak Teti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak guru hebat yang luar biasa yang meluangkan waktunya pada malam minggu ini untuk belajar di kelas belajar Amazing Teacher Indonesia. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan mudah-mudahan kita juga masih diberikan kemampuan semangat belajar untuk terus belajar seperti itu. Salawat serta salam marilah kita aturkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin.
Terima kasih Kak Teti yang sudah mempersilahkan saya, mengizinkan saya untuk kedua kalinya melakukan aksi nyata di kelas belajar Amazing Teacher Indonesia. Berharap banget nih kakak-kakak, minggu depan, bisa bergantian gitu ya, kakak-kakak yang lain yang ada di sini untuk melakukan aksi nyata, topik ketiga, 4, dan seterusnya. Semoga, apa yang dengan berkolaborasi ataupun dengan berbagi, insya Allah ilmu itu akhirnya jadi lebih berasa, lebih bermanfaat ataupun lebih lebih menempel seperti itu. Sebelumnya izin kakak-kakak semua gitu ya, mungkin aksi nyata yang nanti akan saya sampaikan banyak sekali yang kurang kalau kita pelajari di modul platform Merdeka Mengajar topik 2. Izin share screen ya kakak-kakak. Ya, jadi kenapa saya bilang kok jauh banget atau misalnya mungkin banyak banget yang lost gitu kan ya, bukan bukan maksud hati untuk mengurangi apa yang menjadi esensial, tetapi saya mencoba untuk mengambil inti-inti yang ada di kurikulum Merdeka pada aksi nyata ini. Sebelumnya izin saya Dwi Setioharini, tadi Kak Teti sudah memperkenalkan saya, yaitu guru di SMA Negeri 2 Cikarang Selatan. Saya juga merupakan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, nah pada topik 2, yaitu kurikulum Merdeka, kita mempelajari 2 modul yang tadi disampaikan oleh Kak Teti. Nah, yang menjadi bahasan pada aksi nyata ini adalah penekanannya adalah apa itu kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi kalau misalnya kakak-kakak lihat di PMM, aksi nyatanya itu ada panduannya. Nah, panduannya itu lebih menekankan kepada apa itu kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah. Selanjutnya, nah, yang dipelajari di modul 1 yang tadi Kak Teti juga sudah sampaikan kepada kita semuanya, bahwa di modul 1 itu kita belajar apa itu kurikulum, sedangkan di modul 2 itu adalah kurikulum merdekanya. Nah, di modul 1, apa itu kurikulum, keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan, kurikulum seperti apa yang semestinya kita gunakan. Jadi pada awal video di modul 1 ini kita diajak bagaimana perubahan yang terjadi pada murid-murid kita. Ternyata murid-murid kita luar biasa, mereka semua seperti tidak ada batas dengan dunia, seperti mereka itu mudah sekali untuk mencari informasi-informasi yang mereka butuhkan. Tetapi dari informasi-informasi yang mereka cari, terkadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang di luar apa ya, bahasanya yang mungkin pengetahuannya mereka belum juga tuntas, yang akhirnya membuat kita kelabakan. Dan ini terjadi di kelas-kelas saya, artinya di kelas-kelas kimia saya. Contoh pada saat saya belajar terkait dengan struktur atom saja. Bu, gitu kan ya, struktur atom setelah struktur atom modern ada lagi nggak sih Bu struktur atom? Seperti itu. Bu, kok orang-orang dulu tuh hebat ya bisa menemukan struktur atom. Nah, seperti itu yang mereka tanya-tanyakan yang kalau kita kan kalau secara textbook gitu ya, struktur atom itu terdiri dari proton, elektron, neutron. Itu kalau textbook, tapi ternyata pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan itu tuh luar biasa gitu dan akhirnya yang oh iya, saya harus belajar gitu kan ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebutlah akhirnya saya berusaha untuk tadi gitu kan ya. Oh iya, eranya mereka adalah era digital di mana kita bisa aja meminta mereka untuk melakukan praktek-praktek inquiry ataupun praktek-praktek mencari ilmu pengetahuan yang bisa mereka lakukan. Melalui apa? Ya melalui koneksi internet, bisa melalui handphone-nya ataupun melalui laptop-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pengertian kurikulum. Kurikulum itu apa sih?
kurikulum itu dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid yang kompleks dan multidimensi. Wah, ini luar biasa. Makanya saya berpikir, wow, orang-orang kurikulum itu luar biasa ya, gitu ya. Artinya, pusing kali ya karena saya belum pernah di posisi itu, karena saya sebagai pelaksana kurikulum saja. Tapi bagaimana berpikir, kurikulum itu sendiri di tingkat pusat, yaitu di tingkat kementerian itu luar biasa. Karena memang di sini dikatakan bahwa kurikulum itu dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid yang kompleks dan multidimensi. Nah, kemerdekaan murid dalam belajarlah yang menjadi jantung dari pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum mau tidak mau harus berubah sesuai dengan perubahan zaman agar kebutuhan murid untuk pengembangan, oh ini penembangan, sorry, pengembangan diri kini dan masa depan dapat terpenuhi. Ini ada salah ketik ya, kakak-kakak, punten maaf sekali gitu ya. Jadi seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun apa? Menuntun kodrat yang ada pada seseorang atau pada diri anak. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Nah, dari proses menuntun inilah maka ada pengalaman-pengalaman belajar yang diberikan di pendidikan. Melalui apa? Melalui kurikulum. Gitu. Nah, selanjutnya, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Jadi kakak-kakak di sini tuh saya apa ya, bahasanya mungkin kalau dibilang ditonjok ya ditonjok gitu ya, ditonjok banget gitu. Karena sebelum-sebelumnya saya berpikir itu bahwa kurikulum itu, oh diganti menteri, ganti kurikulum. Saya masih punya pikiran seperti itu gitu loh. Ah, ini mah cuma bisa-bisaan pemerintah aja, oh ini mah projeknya pemerintah, oh ini mah kita yang sebagai guru ini yang menjadi apa ya bahasanya, ya menjadi Jadi korban. jadi korban proyek. Jadi korban proyek. Kakak-kakak, boleh ya saya bercerita. Tahun 2020, tahun 2000 berapa ya, tahun 2002 pada saat saya lulus dari sekolah atau dari Universitas Negeri Jakarta, kurikulum yang digunakan itu dulu masih kurikulum 94 apa kurikulum berapa ya, 2002 itu gitu kan ya. Terus beberapa tahun gitu kan ya, tahun 2006 gitu, 3 tahun 4 tahun saya mengajar, berubah menjadi kurikulum KBK ya. Tapi pada masa itu yang namanya pelatihan, yang namanya apa ya namanya, orang-orang yang dilatih itu tuh, benar-benar yang ditunjuk, yang dikirim. Jadi, saya dulu cuma sebagai guru honorer yang nggak pernah dikirim, yang nggak pernah ya dikirim, nggak pernah ikut pelatihan-pelatihan itu, apalagi kami di sekolah negeri ya, gitu kan. Di sekolah negeri yang ikut pelatihan-pelatihan pastinya yang, teman-teman atau rekan-rekan kerja yang pegawai negeri gitu kan ya. Jadi berbeda dengan yang sekarang. Kenapa kok yang berbeda dengan sekarang? Karena untuk mempelajari kurikulum merdeka tidak melihat status kita sebagai guru honorer ataupun sebagai pegawai negeri, pertama. Yang kedua, kita bukan orang kurikulum pun kita bisa belajar. Artinya bukan orang kurikulum, bukan orang yang apa namanya, yang berpikir di sekolahan pun kita juga bisa mempelajarinya. Artinya belajar kurikulum sekarang itu tuh tidak perlu menunggu, undangan pelatihan, tetapi kita mau atau enggak gitu loh. Dengan apa? Dengan platform Merdeka Mengajar, gitu loh. Jadi inilah era keterbukaan, kalau bahasa saya tuh benar-benar, benar-benar bebas gitu, benar-benar merdeka, yang mau belajar ya ayo, kalau yang nggak mau belajar ya udah, gitu juga. Artinya kalau dibilang dipaksa, kalau kemarin Kak Ludi sampaikan bahwa kita ada target nih gitu kan ya, Provinsi Jawa Barat atau misalnya ini harus gitu kan ya, platform Merdeka Mengajarnya harus banyak yang input. Tapi kan itu cuma sekedar apa ya, bahasanya sekedar imbauan. Kayak sekarang kemarin ada
ada seminar atau ada webinar, yang saya ikuti bahwa ada keharusan mengikuti IKM, gitu kan ya. Keharusan iya, gitu kan ya, keharusan sampai tanggal 31 Maret. Nah, gitu kan. Kenapa kok, sampai sampai sekarang seperti itu? Karena gitu kan ya, untuk mengejar target tadi supaya Bapak Ibu guru atau kakak-kakak guru di sini tuh, ayo belajar kurikulum yang baru ini, kurikulum dengan paradigma baru. Gitu. Kenapa harus seperti itu? Karena itu tadi, karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Zamannya anak-anak murid kita itu sudah jauh-jauh berbeda dengan zamannya kita pada saat kita menjadi murid, gitu ya. Dan mereka itu punya tantangan yang luar biasa. Sehingga benar-benar kita tuh nuntunnya tuh benar-benar harus gitu loh, harus nuntun supaya mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya nih yang saya tadi ceritakan, ya kan, 2003 2002 saya ngajar, masih 94, terus tahun 2004 itu udah berubah menjadi KBK. Tahun 2006 kurikulum KTSP, 2013 kurikulum 2013. Nah, di tahun 2017 itu ada revisi yang disebut dengan kurikulum 2013 revisi, gitu kan ya. Di tahun 2020 itu kurikulum merdeka. Tetapi sebelum kurikulum merdeka awalnya adalah kurikulum prototipe dan segala macam. Tetapi sekarang istilahnya satu yaitu kurikulum merdeka. Nah, apa sih peran dan fungsi kurikulum kakak-kakak semuanya? Peran dan fungsi kurikulum adalah memandu, memandu dalam proses belajar murid yang dapat kita optimalisasikan dalam rangka apa? Dalam rangka mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Dan ini berdasarkan analisis kebutuhan murid. Analisis kebutuhan murid-murid kita apa sih? Kita analisis kebutuhannya, gitu ya. Selanjutnya di modul 2 Kakak-kakak. Di modul 2 yaitu kurikulum merdeka. Ya, apa yang dipelajari? Prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ada 5 prinsip pembelajaran paradigma baru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Yang tadi saya sampaikan, ya. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks pendidikan. Yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi kakak-kakak di kurikulum merdeka ini di tayangan video disampaikan sebelumnya kita menilai itu secara parsial. Artinya secara parsial itu terpisah-pisah antara sikap, kognitif, dan keterampilan. Tetapi di kurikulum merdeka ini sikap, kognitif, dan keterampilan itu melebur menjadi satu. Karena menurut informasi bahwa dalam prosesnya itu dalam proses belajar itu ya mereka harus ke semua komponen itu adalah saling menyatu dan pencapaian belajar itu bukan berdasarkan taksonomi belum, tetapi berdasarkan konstruktivisme. Aduh ini bahasanya benar gak ya? Nanti dibenerin ya kakak-kakak di sini ada Kak Aini, ada Kak Ludi yang mungkin lebih paham karena sudah implementasi. Kalau sekolah saya itu masih tahap mandiri belajar. Jadi kan ada penerapan IKM itu ada mandiri belajar, ada mandiri maaf ya Kak. Ya, jadi, mandiri belajar, mandiri berubah, dan selanjutnya adalah mandiri berbagi. Jadi, ada yang belum saya, apa ya, sayanya, sekolah saya belum sampai ke tahap, tinggi, artinya benar-benar baru yang baru banget, baru belajar gitu ya, baru belajar. Nah, mungkin di sini kakak-kakak di sekolahnya itu sudah sampai ke mandiri berubah.
mungkin bisa lebih lebih menjelaskan lagi atau lebih berbagi lagi. Selanjutnya, apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah atau merupakan kompetensi atau karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurva waktu tertentu. Capaian pembelajaran memuat dua hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial, serta dirancang berdasarkan fase, bukan tahun. Ya, kenapa kok konten esensial? Karena sebelum-sebelumnya pembelajaran itu terlalu rinci. Artinya terlalu rinci itu terlalu terlalu dalam atau ya kayak misalnya kalau misalnya di pelajaran kimia ya Kakak-kakak, kalau misalnya saya mengajar di sistem periodik unsur, itu sebelumnya ya, artinya sebelum sebelum kurikulum merdeka gitu ya, itu tuh sampai yang namanya menjelaskan konfigurasi elektron, dengan SPDF yang apa ya namanya, yang unsur transisi atau golongan transisi. Ada transisi dalam, ada transisi lantanida, dan ada transisi aktinida. Nah, kalau sekarang enggak, kalau sekarang tuh, cukup yang esensialnya aja, anak itu sudah bisa membuat konfigurasi elektron, konfigurasi elektronnya itu hanya nomor-nomor kecil. Artinya nomor-nomor kecil di sini tuh yang nomor atomnya dari nomor atom 1 sampai nomor atom 36. Dan itu rata-rata di golongan A. Jadi nggak sampai susah. Dan kita menyampaikan ke sana, kalau saya suka manggil murid-murid saya teman-teman ya, gitu kan ya. Teman-teman kalau mau lebih detail gitu kan ya, belajar tentang sistem periodik unsur, ini nanti dipelajari di tingkat selanjutnya atau di kelas 11 pada saat di kelas 12 pada saat nanti kalian belajar kimia unsur. Nah, jadi seperti itu. Jadi istilahnya ada yang di-pending atau ada yang ditahan. Berbeda dengan sebelumnya yang kita sampai detail sekali, yang akhirnya anak-anak baru kelas 1 gitu ya, tapi kok udah pusing banget, akhirnya dia jadi ilfeel atau hilang feeling dengan pelajaran kimia. Tapi sekarang tuh enggak, sekarang tuh lebih 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 yang esensial aja, seperti itu. Dan dirancangnya itu bukan berdasarkan tahun, oh dia kelas 1 sampai di sini, kelas 2 sampai di sini, kelas 3 sampai di sini. Kalau di SMA kita cuma 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Fase E itu kelas 1, kelas 10, sedangkan fase F-nya itu kelas 11 dan kelas 12 gitu kan. Tapi Kakak-kakak, sekali lagi kami baru mandiri belajar, belum sampai menerapkan ke lebih tinggi. Mungkin kakak-kakak di sini yang sekolahnya adalah sekolah penggerak itu sudah sampai di kelas 11 ya mungkin, atau di kelas 12. Selanjutnya struktur pembelajaran dengan paradigma baru itu ada 3, yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada yang baru. Artinya ada yang baru di intrakurikuler mungkin secara apa namanya, isi gitu ya, intrakurikuler ini berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikannya. Dan ini bahasanya itu adalah pembelajaran di kelas. Nah, struktur jamnya kakak-kakak bisa lebih ngulik lagi di proses di pelatihan-pelatihan IKM gitu ya. Berapa sih komposisi jamnya gitu kan, ada IPA itu digabung gitu ya, fisika kimia biologi, terus apa namanya, IPS-nya pun digabung itu untuk di tingkat di fase E, sedangkan di fase F anak-anak itu memilih. Ekstrakurikuler, kegiatannya tetap diadakan seperti pembelajaran dengan kurikulum 2013. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Jadi mungkin di ekstrakurikuler ini bisa muncul ekstrakurikuler baru sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti misalnya ekstrakurikuler multimedia yang sebelumnya nggak ada, gitu kan? Atau ekstrakurikuler jurnalistik yang benar-benar melatih anak-anak gitu. Mungkin ada grup-grup literasi lagi, ada komunitas-komunitas anak-anak atau komunitas siswa yang terkait dengan
hobi mereka gitu ya. Pokoknya sesuai dengan perkembangan murid dan minatnya. Selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini berbeda dengan proyek-proyek yang ada di 2013. Kalau sebelumnya proyek yang kita pahami itu adalah PBL atau project based learning. PBL itu adalah mungkin saja itu proyek mata pelajaran. Tetapi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bukan mata pelajaran. Gitu ya. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ada 7 tema. Dan ini jamnya itu diambil dari jam mata pelajaran. Maksudnya gimana ya? Jadi misalnya gini, kimia tuh awalnya tuh kelas 10 tuh 3 jam. Nah, sekarang itu tuh 2 jam strukturnya. Nah, 1 jam itu adalah untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Nah, ada 7 tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Nah, jadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam pelaksanaan kegiatannya mempunyai waktu sendiri, tidak terkait dengan mata pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan berfokus pada ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Oke, mungkin itu saja kakak-kakak guru yang hebat. Terima kasih sudah bersamai saya di aksi nyata topik 2 ini. Saya mohon kesediaannya untuk bisa mengisi umpan balik di saya share di kolom chat link umpan baliknya. Oke, saya kirim dulu. Sebentar ya Kak Teti. Ya, kakak-kakak mohon kesediaannya untuk mengisi umpan balik dari topik belajar atau topik kurikulum merdeka ini sebagai daftar kehadiran kakak-kakak juga, kelengkapan administrasi. Demikian Kak Teti yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bukan bermaksud untuk mengurangi materi-materi esensial yang ada di dalam di dalam video-video, tayangan video modul, tetapi luar biasa ini menjadi motivasi buat saya pribadi untuk ayo terus belajar supaya kita bisa menerapkan kurikulum merdeka yang sebenarnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Teti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Dwi. Demikian kakak-kakak pemaparan pemahaman Kak Dwi dari aksi nyata topik 2. Gimana kakak-kakak? Tambah paham ya tentang kurikulum merdeka? Dan yang belum bikin aksi nyata, saya yakin banget nih dari sini nih, dari habis Kak Dwi kasih contoh bagaimana bikin aksi nyata, pasti langsung terpantik pengen cepet buru-buru bikin aksi nyata. Dan kakak-kakak yang udah siap aksi nyatanya, pokoknya disediain nih untuk aksi nyata di kelas belajar kita ini. Hubungi saya, nanti kita jadwalkan ya kapan sekiranya kakak-kakak bisa tampil di kelas belajar kita ini. Ya, pokoknya tadi sudah ATM ya, sudah amati, nanti kita bisa tiru, kita bisa modifikasi, dan tinggal ditunggu tampilannya di aksi nyata di kelas belajar kita ini. Baik, kakak-kakak semuanya, adakah yang ingin ditanyakan atau ditambahkan
dari pemaparan yang tadi Kak Dwi sudah kita dengarkan. Silakan. Assalamualaikum Kak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mensikapi ini ya, mensikapi tentang implementasi kurikulum merdeka pada proyek. Ternyata memang setiap sekolah itu mengambil judul proyek itu berbeda-beda. Sebentar layar saya agak Ya nggak apa-apa Bu, nggak usah pakai kamera, nggak apa-apa. berbeda-beda sehingga ada yang sudah memulai proyek kearifan lokal. Sekolah saya itu kemudian yang kemarin itu berkelanjutan, nanti di bulan Februari di pasca US kami baru mau melaksanakan yang proyek ketiga. Jadi kami pola 3-2. Jadi 3 proyek di kelas 10, nanti kelas 11 2, kelas 12 2. Nah, yang terakhir itu proyeknya bernama kalau kami menjadi itu saya udah post tentang ini suara demokrasi. Intinya saya mau bicara bahwa memang ternyata tidak sama pagunya untuk menentukan proyek dari sekolah gitu. Dan saya juga melihat waktu yang digunakan juga berbeda setiap sekolah. Waktu proyek pertama saya pakai sistem menggunakan Jumat saja. Setiap Jumat kami pakai untuk proyek. Tapi pas yang proyek kedua kami pakai sistem blok kemarin. Jadi dari akhir Desember hingga Januari pertengahan selesai proyek kedua. Nanti kami juga pakai sistem blok. Nah, yang ingin saya sikapi adalah dari situ saja saya mulai melihat bahwa dulu istilahnya kalau belum kurikulum merdeka saya menyebutnya manajemen berbasis sekolah. Jadi memang saya saya pribadi tidak pernah bertanya kepada rekan-rekan lain, sekolah Bapak Ibu gimana, udah ini belum. Dari dulu saya mengenalnya kurikulum manajemen berbasis, jadi tiap sekolah memiliki pola yang berbeda. Nah, lahirlah kurikulum merdeka. Saya menyebutnya ya memang kita diberi keluhan. Jadi saat Kak Dwi tadi kasih informasi tentang itu sudah sampai menyentuh ranah kemapel ternyata memang Kak. Saya mengomentari Kakak juga. Jadi tadi saya bicara pertama menyusun tema proyek juga udah berbeda, sistem implementasi proyek waktunya juga pakai sistem tiap sekolah juga beda. Sekarang yang Kak Dwi bilang tadi juga tentang penyampaian materi. Geografi, saya kemarin ngobrol sedikit tentang di forum. Ternyata memang tiap sekolah juga misalnya ini materi CP1 dengan capaian ini dilakukan di sekolah lain. Enggak, karena udah ada di pelajaran lain di sekolah. Saya melakukan karena anak-anak saya memang perlu penguatan materi itu. Saya pribadi, implementasi kurikulum merdeka pada sekolah itu semakin dirasakan gitu Kak. Saya kira itu dulu komentar dari pernyataan Kak tadi. Terima kasih Kak Dwi. Iya, terima Terima kasih. kasih. Silakan Kak Dwi. Ya, wah Ingin keren banget ditanggapi? ya dapat informasi dari Bunda Sriwartini. Ternyata sekolahnya sudah sampai kelas 11, 12 untuk menerapkan proyek. Baru kelas 10, baru kelas 10. Kelas 10 Kak. Oh, kelas 10. Kelas 11, 12 berarti juga belum? Belum Mbak, sama. Enggak, tadi tuh saya mau Untuk tema menyampaikan dibagi ya. temanya dibagi. Oh, temanya Dibagi kelas 10 itu 3 tema, kelas 11 2 tema. Ada 7 ya? Ada 7 Kak. Iya, benar. Jadi dibagi 3-2-2 maksudnya gitu Kak. Oh, tapi penerapannya berarti baru di kelas 10 ya Kak? Ya, Iya. benar. Jadi benar yang disampaikan bahwa
kurikulum merdeka ini benar-benar apa, kalau tadi istilah kayaknya Kak Sri itu adalah kurikulum berbasis sekolah, atau kalau di dalam istilah kurikulum merdeka itu KOSP, yaitu apa Kak, kurikulum operasional satuan pendidikan gitu ya Kak Sri ya? Pendidikan. Iya. Ya. Jadi memang sekolah itu punya punya apa ya bahasa, punya keluasan untuk mengembangkan atau melakukan pengembangan-pengembangan sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan karakteristik murid-muridnya yang ada di sana. Kalau di dalam contoh video gitu ya, ada sekolah yang dekat dengan pantai, ada yang sekolah dekat dengan apa, dengan perkebunan, ada sekolah dekat dengan perkotaan, itu beda karakteristiknya. Dan itu juga pasti terjadi ya. Jadi dan muloknya juga berbeda. Artinya mungkin kalau di sekolah saya muloknya gitu kan ya, itu ada pendidikan lingkungan hidup gitu ya. Tapi bisa jadi di sekolah kakak-kakak tidak ada pendidikan lingkungan hidup, tetapi ada mulok lain seperti itu. Nah, terus yang tadi apa ya, sistem pelaksanaan proyeknya itu sendiri, awalnya itu ada yang apa, kalau Kak Sri sampaikan tuh ada sistem yang hari Jumat, terus sekarang adalah sistem blok. Jadi memang benar yang disampaikan bahwa kita tuh benar-benar dikasih keluasan, dikasih kemerdekaan, tetapi dasar pengembangan kurikulum itu sendiri yang harus dipahami oleh kita semuanya, yaitu adalah berdasarkan analisis kebutuhan murid. Bagaimana kita di kurikulum ini atau di kurikulum operasional satuan pendidikan ini, bagaimana kita bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Oh ya, menjadi kebutuhan di sini tuh artinya gini, oh ya, ternyata anak-anak kita di sini tuh masih belum peduli ya dengan lingkungan, jadi ngerembet-ngerembet kegiatan nih Kak. Gitu, ada ternyata budaya positif lingkungannya masih kurang gitu ya. Sehingga kita buat proyek pelajar atau proyek penguatan pelajar Pancasilanya itu, misalnya gaya hidup berkelanjutan, bagaimana penekanannya terhadap budaya positif terkait dengan lingkungan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita melihat kebutuhan anak-anak kita tuh bagaimana dia mengenal demokrasi, ya maka berarti ada suara demokrasi. Nah, susunan-susunannya tidak ada pagu, artinya tidak ada pagu, bebas-bebas aja. Boleh yang tadi Kak Sri sampaikan susunannya, tapi di sekolah lain bisa saja berbeda. Bisa saja, oh ya ternyata lebih mudah yang mudah dulu deh yang kita kerjakan gitu kan, yang mudah dulu kita kerjakan misalnya proyek kewirausahaan, bagaimana sekarang nih anak-anak tuh kayaknya tuh senengnya jualan deh, nah kan kayak gitu. Atau misalnya kita mau memperkenalkan entrepreneur-nya, nah itu kan jadi istilahnya dikembalikan lagi ke KOSP yang disusun oleh sekolah. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain yang mungkin sekolahnya itu sudah apa ya namanya, mandiri apa Kak tadi? Mandiri berbagi atau mandiri berubah ya. Karena kan kalau saya kan masih mandiri belajar nih, mungkin kakak-kakak yang sudah mandiri berbagi ataupun mandiri berubah itu ada Ada informasi-informasi. Kak Aini. Hmm? Ada Kak Aini, Kak. Oh iya, ada Ada Kak Kak ini. Aini. Kayaknya sekolah udah sampai kelas 12 deh. Oh Kalau iya benar. belum. Sekolah penggerak juga ya Kak ya? Oke, izin ya. Terima kasih Kakak moderator. Oke Kak Dwi. Ya. Oke kakak-kakak semuanya, kalau sampai kelas 12 belum. Sebab IKM sendiri dimulai implementasinya itu pada tahun lalu. Jadi di tahun sebelumnya itu proses menjadi sekolah penggerak. Kebetulan untuk di Kota Bekasi itu yang swasta tuh kalau nggak salah tuh hanya 2 gitu ya. Di sekolah saya di Sudirman Galaksi, satu lagi di Marsudiri ini. Kemudian 4 lain adalah sekolah negeri, insya Allah begitu. Nah, sehingga untuk tahun ini yang sudah terimplementasi sampai kelas 11. Mengenai implementasi kurikulum khususnya di P5. Itu betul sekali tadi yang disampaikan Kak Sri, Kak Dwi, memang
bisa jadi nanti di sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu implementasinya berbeda dalam arti teknis. Jadi misalnya kalau tadi yang disampaikan, misal kalau di Busri pakai sistem blok gitu. Terus nanti di saya pakai sistem yang sebelumnya disampaikan Busri. Sistem di hari Jumat. Jadi Jumat di jam berapa sampai jam berapa itu diambil untuk pelaksanaan P5. Dan betul sekali bahwa kalau sebelumnya di kurikulum paradigma barunya itu untuk model pembelajaran yang digagas adalah inquiry, PBL problem based learning, PJBL project based learning, tapi sebelumnya itu hanya berbasis bidang studi masing-masing. Adapun yang di P5 yang menjadi bagian dari kurikulum core-nya sendiri di kurikulum Merdeka itu berbeda dengan guru bidang studi. Pengelompokan guru-guru yang terlibat pun nanti bermacam-macam. Misal nanti kelas 10 dulu nih karena tahun pertama, ya nanti guru-guru yang di kelas 10 itu dikelompokkan, nanti dipilih kurikulum biasanya ya yang mendesain dipilih dari salah satu mereka menjadi koordinator proyek. Nah, koordinator inilah nanti yang akan mendesain perencanaannya, dimulai dengan membuat modul. Jadi di setiap tema yang dipilih, temanya ya memang hanya 7 itu saja. Bisa dibagi seperti tadi Bu Sri misalnya 3-2-2 atau mangga sesuai dengan kebutuhan di sekolah kakak-kakak masing-masing. Nah tadi modul harus disiapkan memang, karena kalau nggak pakai modul jalannya ngawang-ngawang, sehingga kadang kayak bingung gitu, ini mau kemana, tetapi kalau ada modulnya dan nanti setiap akan pelaksanaan, koordinator proyeknya bisa mereminder dengan memberi penguatan, misal besok kita akan melakukan begini-begini dan lain sebagainya. Nah, sambil sedikit menambahkan, apa saja yang akan kita berikan di dalam setiap tema itu. Yang pertama adalah pemahaman. Jadi temanya apa nih? Kemudian nanti harus banget pemahaman, karena sebab pemahaman ini adalah sebagai pijakan nanti anak-anak melakukan eksperimen, prototipe sampai nanti di panen karya. Jangan sampai hanya fokusnya di panen karyanya gitu, tetapi proses yang didahului dengan pemahaman ternyata tidak dapat. Nanti tujuannya khawatir tidak sampai. Kemudian setelah pemahaman itu, jadi pemahaman ini bukan hanya ke anak-anak ya, pemahaman untuk yang guru-guru yang menjadi tim di proyek tersebut. Kemudian menyiapkan ekosistem sekolah. Jadi memang ekosistem sekolah untuk pelaksanaan proyek yang dipilih ini harus mendukung. Nah, baru kemudian tadi didesain modulnya, kemudian pengelolaannya, mendokumentasikan, jangan sampai lupa, jadi di setiap proses misalnya tadi demokrasi gitu atau rekayasa berteknologi dan rekayasa, misalnya berekayasa dan berteknologi itu 2,5 bulan misalnya atau 2 bulan untuk, karena yang ngambil setiap pekan ya misal. Nah itu di setiap pertemuannya, di setiap tatap muka kita dokumentasikan proses demi proses itu. Lalu terakhir nanti melaporkan dan dilanjutkan dengan evaluasi serta tindak lanjutnya bagaimana, terutama untuk di fase berikutnya. Kemudian apalagi ya yang harus menjadi untuk P5 itu, oh ya, pada implementasi P5 ini mungkin sebelumnya juga kita sudah melaksanakan ya, tidak begitu fokus. Kita itu dapat libatkan atau bahkan dianjurkan untuk melibatkan masyarakat sekeliling atau minimal seluruh warga sekolah. Jadi mulai dari orang tua, komite, terutama akan lebih bagus lagi jika bisa bekerja samanya dengan DUDIN, dunia usaha industri yang ada di sekitar sekolah tersebut. Misal teman-teman yang berada di kabupaten yang berdekatan dengan industri-industri itu enak banget dipakai untuk
rumusan masalah yang dihadapi, yang ada di sekitar murid gitu ya. Kemudian secara umum gitu ya kakak-kakak, dalam kurikulum Merdeka itu memang dengan apa sih HP5 ini gitu, tujuannya itu sebenarnya selain menghasilkan lulusan yang ini kalau harapan pemerintah gitu ya, anak-anak itu tumbuh menjadi generasi yang memiliki perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila gitu ya. Tapi ada lagi nih gitu, selain itu adalah memberikan penguatan pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang keterampilan ini ya, serta pembentukan karakter yang kemudian nanti disesuaikan dengan lingkungan sekitar peserta didik itu. Sehingga tumbuhlah peserta didik ini sesuai kodrat dirinya. Jadi tadi dengan melaksanakan project demi project, maka profil diri peserta didik itu akan ketemu nih deliknya gitu, kliknya, oh iya kalau yang pas project ini kayaknya aku seneng ya gitu, sehingga dia mengetahui tadi ya kodrat dirinya itu emang dia ada di sini nih misalnya. Kemudian kodrat zaman berarti insight dengan waktu saat ini yang dibutuhkan anak-anak, terutama anak-anak ini kan generasi Z, kemudian nanti muncul berikutnya ini akan generasi Alpha, mereka semua adalah anak-anak dengan proses digitalisasi yang sangat cepat dan padat, mereka juga menjadi bagian dari warga dunia gitu ya, dan yang mau nggak mau zaman ini loh yang harus kita siapkan gitu. Jadi kodrat dirinya, kodrat zaman, serta kodrat alam. Kodrat alam ini adalah potensi-potensi yang ada di sekitar anak-anak ini. Insya Allah begitu tambahannya. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa nih. Kakak-kakak yang hadir malam ini, kayaknya ini banget kita dapat sesuatu yang luar biasa. Ini tambahannya juga luar biasa tadi dari Kak Dwi, ya. Terus juga tadi sedikit masukan dari Bu Sri, terus tambahan lagi ini tambahannya dari Kak Aini yang sudah implementasi di sekolahnya sampai kelas 11. Akhirnya kayaknya nih kalau kita ditanya apaan sih P5, pasti kakak-kakak semuanya sudah pede kan ngejawabnya. Udah ngerti kan? Udah lah ya. Pasti udah ngerti. Insya Allah ya. Tapi ini tinggal 5 menit lagi nih Kak Dwi. Masih adakah yang penasaran dengan implementasi kurikulum Merdeka? Masih adakah yang mengganjal di hati kakak-kakak semuanya? Pokoknya yang hadir malam ini nggak rugi ya. Ini benar-benar nih, apalagi kalau kita tuh udah mempelajari, udah melihat video-video yang ada di PMM topik 2, terus malam ini belajar bareng, udah deh tambah-tambah deh ya, tambah-tambah ngertinya, tambah-tambah pahamnya. Jadi besok kalau ditanya, walaupun belum ngajar di kelas 10, belum kebagian, tapi kalau ditanya apaan sih P5, udah bisa jawab, udah ngerti. Bahkan tadi ini aja udah kasih bocoran gimana cara bikin modulnya untuk P5 ya. Tadi saya sedikit coret-coret tuh dari Kak ini, kita mulai dari pemahaman, terus menyiapkan ekosistem yang sekolah kita ya, terus mendesain modulnya, terus jangan lupa juga harus mendokumentasi tahap demi apa yang sudah dilakukan. Juga yang tidak kalah penting adalah melibatkan masyarakat di sekitar sekolah untuk membuat P5 ini berjalan sukses. Nah, ada tambahan lagi kah? Mungkin kalau ingin menyapa kita di malam hari ini. Ada Kak Ludi nggak sih? Ada. Ada. Tapi nggak tahu sih. Mungkin dia lagi sibuk juga sebenarnya. Teman-teman tadi udah diingatkan ya sama Kak Teti, ini adalah panggung kita, jadi boleh bergantian. Mungkin nanti Kak ini akan ada di
topik berapa begitu, atau Kak April nih hadir, Kak Saras, Kak Endang, untuk tampil memenuhi panggung ini. Karena Kak tadi udah membuka di awal bahwa ini adalah panggung bersama. Nanti kalau colek langsung Jabri Kak Teti aja biar langsung dijadwalkan tiap pekannya. Ya, betul banget. Ya, kita tunggu aksi nyata dari kakak-kakak sekalian. Dan jangan lupa untuk aksi nyata malam ini yang tadi sudah ditampilkan oleh Kak Dwi, mohon untuk diisi link umpan baliknya agar semakin lengkap, semakin bermanfaat untuk kita semuanya. Ada lagi nggak sih yang mau disampaikan ini sebelum saya tutup? Karena Kayaknya Kak Ludi deh, Kak. Assalamualaikum, Kak. Oh, oke. Waalaikumsalam. Iya, saya Saras. Oh iya, silakan. Mau nanya tentang aksi nyata topik 2, Kak. Saya baru selesai, tapi kemarin ada perbaikan. Jadi saya mau nanya, berarti di dalam aksi nyata topik 2 ini mengenai kurikulum merdeka ya, Kak? Maksudnya isi dari kurikulum merdeka. Kalau topik 1 kan merdeka mengajar. Berarti kalau untuk topik 2 ini, aksi nyata kita itu tentang kita praktek di kelas yang memang kurikulum merdeka. Gitu ya, bisa kasih contoh satu gitu, Kak, praktek kita di kelas yang mengenai tentang kurikulum merdeka buat referensi saya bikin aksi nyata untuk Kak Dwi. Ya, punten Kak Teti langsung ya. Jadi di Iya, langsung aja Mbak. coba saya share di ini ya. Jadi kalau saya lihat di PMM-nya, mana ya? Kok saya nggak dapat ya? Jadi kalau di PMM-nya kita lihat di sana, kalau share screen, oke, di mana ya PMM saya? Saya PMM-nya nggak ketemu. Oke, sebentar. Oke. Nah, di PMM yang ini ya Kak Saras, kita itu di aksi nyatanya itu di kurikulum merdeka nih, kalau diklik kelihatan kan ya Kak Saras ya? Iya, kelihatan, Kak. Oke. Nah, kalau misalnya kita klik lembar aksi nyatanya, itu adalah kita menyebarkan pemahaman. Jadi menyebarkan pemahaman itu apa ya bahasanya ya seperti ini, seperti yang saya sekarang lagi. Seperti yang tadi tampilkan. Iya, seperti yang saya tuh muter-muter. Jadi menyebarkan pemahaman. Ya, baik. Menyebarkan pemahaman apa itu kurikulum dan kenapa kurikulum itu berubah gitu. Nah, terus di sana umpan baliknya itu adalah merujuk kepada perpustakaan. Artinya merujuk kepada perpustakaan, di sana nanti ada contoh. Nah, minta umpan balik dari hasil nyata yang telah Anda lakukan. Lihat contoh umpan balik. Nah, di sana. Nah, nanti setelah ini ya Kak Saras, saya akan buat seperti laporan aksi nyata. Laporan aksi nyata itu adalah berisi tentang apa namanya? Apa yang di sini yang diminta. Artinya yang di sini tuh yang diminta di sini tuh presentasinya, media presentasinya saya masukkan ke dalam Google Drive gitu ya. Bisa melalui Canva juga gitu kan. Jadi istilahnya link Google Drive ataupun Canva yang dikopikan di sana videonya gitu kan, ataupun media presentasinya, terus umpan baliknya saya screenshot ataupun spreadsheet-nya nanti di screenshot, terus apa namanya refleksi dari kita. Jadi di sini ya kalau Kakak Saras lihat, unggah bukti dalam satu dokumen. Unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi dokumen kegiatan penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah.
yaitu poin 2 dan nomor 3, dan hasil refleksi dengan audiens Anda, yaitu nomor 4, di perpustakaan belajar. Artinya kita ambil contoh yang ada di perpustakaan belajar. Nah, contoh yang di perpustakaan belajar nanti Kak Saras bisa download di sana ya. Ada contoh-contohnya Kakak. Jadi bisa kita mintakan kita berikan lembaran kertas yang nanti kita foto untuk ditempel di dalam dokumen kita, ataupun yang saya gunakan saat ini yaitu menggunakan Google Form. Begitu Kak Saras. Jadi mungkin saya juga belum upload ya karena saya baru aksi nyata nih. Iya. Jadi belum yang ada di kelas. Yang ada di kelas itu yang saya baca itu adalah yang selanjutnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti di topik 3 kalau nggak salah itu ada pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kita membuat pembelajaran di kelas gitu kan ya, berupa video, terus nanti kita minta feedback atau umpan balik dari murid-murid kita. Tapi bisa juga di-sharing di sini, artinya bisa di-sharing di sini tuh ini loh contoh pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan, misalnya di materi ini RPP-nya seperti ini, terus ini video pembelajarannya gitu kan. Jadi bisa seperti itu juga sebagai bahasanya praktik baik. Artinya berbagi praktik baik itu juga terkait dengan aksi nyata di topik berikutnya. Gitu Kak Saras. Mungkin Kak Ludi bisa memperjelas ya Kak Ludi. Kak Ludi kemana ya Kak? Padahal dia nge-share ini loh, nge-share link ini loh. Jadi Alhamdulillah mungkin Iya. saya tambahin ya. Mhm. Jadi apa yang dilakukan oleh Kak Dwi malam ini itu adalah aksi nyata Kak Dwi untuk topik yang kedua. Nah, jadi kalau bahasanya Kak ini tadi kita mendesiminasikan apa yang sudah kita dapat dari topik 2. Nah, tadi kan Kak Dwi bikin slide tuh tentang pemahaman kurikulum, kenapa kurikulum mesti berubah. Nah, itu yang aksi nyata. Jadi bukan harus praktek mengajar atau divideokan. Bukan juga seperti itu. Jadi Kakak bisa klik untuk aksi nyata, lalu di situ sudah ada tahapan-tahapannya atau mungkin hal-hal yang memang harus dikerjakan untuk aksi nyata. Yang Kak Dwi malam ini paparkan itu adalah contoh dari aksi nyata topik kedua. Nah, umpan baliknya pakai Google Form. Insya Allah kayaknya di grup komunitas pun Kak Ludi itu sudah memberikan contoh bagaimana cara membuat aksi nyata. Kakak panjat lagi deh, saya lupa tuh tanggal berapa waktu itu kalau ngasih, ya bahkan segabrek ya sampai contoh umpan balik itu kayak gimana, contoh bikin kayak slide-nya seperti apa, kayaknya ada di komunitas ya. Bisa dipahami ya Kak Sarah ya. Nanti Iya, terima kasih banyak Kak. kalau masih paham. nggak apa-apa kok, nanti dijapri aja ke Dwi-nya. Siap. Ya. Terima kasih Kak. Iya. Iya Kak Saras. Hebat. Berarti bisa ngulang di sini Semuanya. Kak Saras ya untuk aksi nyatanya ya. Iya. Saya baru menyelesaikan aksi nyata yang pertama. Kemarin minggu lalu kan Zoom. Alhamdulillah setelah Zoom ini langsung praktek gitu. Makanya senang banget harus ada pembelajaran kayak gini Kak. Terima kasih Kak Ludi, kakak-kakak amazing teacher. Jadi selesai Zoom ini kadang kalau misalkan Jumat, Sabtunya kejar target gitu, biar cepet kelar aja. Jadi adanya Zoom ini benar-benar buat sharing, oh begini, karena saya pernah ngerjain tahun lalu itu perbaikan. Ternyata ya memang kurang di dalam pengelolaan aksi nyatanya. Ya. Baik, alhamdulillah banget ya kita bisa kumpul bareng di sini. Dan sekali lagi, jangan ragu untuk menggunakan forum ini sebagai aksi nyata kakak-kakak sekalian. Ya, pasti nanti umpan baliknya pasti akan kita isi, ya, biar kakak-kakak cepet lolos, bisa diterima aksi nyatanya. Mungkin itu ya untuk malam ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan dari diskusi kita malam ini
semakin memenuhi dahaga kita yang haus akan ilmu, ya. Semoga apa yang kita dapatkan juga bermanfaat dan tambah berkah untuk pematerinya, untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik, untuk mensempurnakan pertemuan kita malam ini, ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga untuk kakak-kakak semua yang hadir di sini, Kak Dwi, Kak Aini, Kak Ludi, semuanya ya. Kalau dihadir Kak Teti, kalau iya. ingin itu, monggo Baik. Kak. Nah, itu Kak Teti. Kak Ludi mau bicara? Saya sudah mau nutup, Kak. Enggak. Pokoknya udah keren banget deh. Dan ya karena memang kan terakhir kali ketika kita memberikan paparan bahwa kegiatan ini seperti yang tadi sudah dikuatkan oleh kakak yang lain ya, ini menjadi ajang kita untuk belajar, ajang kita untuk berbagi dan menampilkan aksi nyata kita gitu. Jadi silakan kakak dimanfaatkan ya. Dan nanti insya Allah setelah hari ini akan ada penawaran ya Kak Teti ya. Jadi nanti akan ditampilkan topik-topik, kemudian kakak boleh bebas memilih mau milih topik yang mana untuk disampaikan aksi nyatanya, seperti itu. Begitu ya kakak, dan mohon izin kepada kakak, tadi saya sudah sempat share ya umpan balik. Nah, jadi di PMM di bulan ini, bulan Februari ini pada saat jelang pendaftaran IKM, tim PMM mengadakan kegiatan bulan serentak bergerak gitu ya untuk komunitas, dan karenanya Amazing Teacher Indonesia mengambil peran kepada kakak juga untuk berkenan memberikan umpan balik di setiap kali webinar yang kita adakan. Seperti itu ya kakak ya, minta tolong untuk bisa diisi. Terima kasih kakak, terima kasih Kak Dwi, Kak Teti, Kak Aini, Kak Sri, kemudian masih banyak lagi ya kakak yang lain yang luar biasa sudah memberikan sesuatu yang hidup ya bagi pelaksanaan kegiatan kita di malam hari ini. Itu saja dari saya Kak Teti. Baik, terima kasih Kak Ludi. Baik kakak-kakak, kita cukupkan ya untuk pertemuan malam ini. Terima kasih untuk tim semuanya yang sudah meramaikan acara ini. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Sampai jumpa lagi. Kasih Kak Teti, Kak Dwi, Kak Ludi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ludi, semuanya kakak-kakak. Iya, mohon maaf lahir batin. Izin live ya. Izin Terima kasih semuanya kakak-kakak. Iya Kak Sama-sama. Nona. Saya akhiri ya semuanya ya. Ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.